Selamat datang di Bra, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Jeremy Au dan Gita Syahrir menyelami kompleksitas kebijakan ekonomi Indonesia baru-baru ini, memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana keputusan-keputusan ini berdampak pada bisnis dan ekonomi yang lebih luas. Jeremy dan Gita membahas tarif impor baru Indonesia untuk barang-barang Cina yang mencapai 200%. Tarif-tarif ini mencakup berbagai produk seperti alas kaki, pakaian, tekstil, kosmetik, dan keramik. Gita menyebutkan bahwa Menteri Perdagangan Indonesia membenarkan tarif-tarif ini dengan merujuk pada tindakan-tindakan serupa yang diambil oleh Amerika Serikat, mengindikasikan sebuah reaksi terhadap ketegangan-ketegangan perdagangan ASER-RT yang lebih luas. Ia menyoroti bagaimana tarif-tarif ini bertujuan untuk melindungi industri-industri lokal dengan mempersulit produk-produk Cina untuk bersaing dalam hal harga. Namun, ia khawatir bahwa pendekatan ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek dan gagal mengatasi masalah struktural yang lebih dalam di dalam perekonomian Indonesia. Jeremy menunjukkan bahwa ini bukan pertama kalinya Indonesia mencoba membatasi impor dari Cina. Tahun lalu, Indonesia mencoba menggunakan kuota impor yang menghadapi tantangan karena kerumitannya. Tarif, meskipun lebih sederhana, masih menimbulkan masalah yang signifikan bagi rantai pasokan. Jeremy dan Gita setuju bahwa meskipun tindakan proteksionis seperti itu dapat memberikan bantuan sementara, mereka tidak menawarkan solusi yang berkelanjutan untuk kesehatan jangka panjang ekonomi. Mereka berbicara tentang tantangan yang lebih luas dalam melakukan bisnis di Indonesia. Gita menjelaskan bahwa lingkungan bisnis di Indonesia penuh dengan rintangan birokrasi, sehingga menyulitkan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Ia menekankan bahwa meningkatkan kemudahan berbisnis sangatlah penting. Sebagai contoh, membuka badan hukum atau rekening bank di Indonesia terkenal lambat dan rumit. Gita berpendapat bahwa Indonesia perlu mengadopsi kebijakan-kebijakan yang lebih pro-bisnis yang mendorong prinsip-prinsip pasar bebas tanpa mengorbankan hak-hak tenaga kerja dan kesetaraan. Ia menyerukan pergeseran dari pemikiran biner, di mana menjadi pro-bisnis dianggap sebagai anti buruh atau anti kesetaraan. Sebaliknya, ia menyarankan agar Indonesia menemukan keseimbangan yang mendukung pertumbuhan bisnis dan kesetaraan sosial. Jeremy dan Gita kemudian membahas pentingnya kemauan politik dan komunikasi kebijakan publik yang efektif. Gita mengkritik kecenderungan para pembuat kebijakan di Indonesia yang berasumsi bahwa masyarakat kurang informasi sehingga tidak perlu dilibatkan dalam diskusi kebijakan. Dia berpendapat bahwa pola pikir ini mengarah pada kebijakan jangka pendek dan reaktif yang gagal mengatasi masalah jangka panjang. Ia menyinggung perlunya para pembuat kebijakan mengkomunikasikan strategi mereka dengan jelas dan melibatkan publik untuk membangun dukungan bagi reformasi jangka panjang. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam sistem demokrasi di mana para pemimpin perlu menunjukkan hasil jangka pendek untuk mendapatkan suara. Jeremy menambahkan bahwa komunikasi yang efektif sangat penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil. Diskusi ini juga membahas masalah keamanan siber baru-baru ini di Indonesia, termasuk serangan ransomware yang signifikan yang membahayakan data jutaan warga. Gita menjelaskan bagaimana para peretas akhirnya mengembalikan data tersebut karena pemerintah tidak siap untuk menangani situasi tersebut. Insiden ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah keamanan siber yang lebih baik dan kepemimpinan yang kompeten di bidang teknologi dan keamanan. Jeremy dan Gita menekankan pentingnya menunjuk pemimpin yang berpengetahuan luas yang dapat mengatasi tantangan ini secara efektif. Mereka juga membahas implikasi yang lebih luas dari penyimpangan keamanan siber terhadap kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan, serta menekankan perlunya kemauan politik yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan.
Jeremy dan Gita membahas inisiatif Presiden Jokowi untuk mengkonsolidasikan lebih dari 27.000 aplikasi pemerintah ke dalam sistem yang lebih efisien. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan keamanan siber. Gita menjelaskan bahwa satu kementerian saja bisa memiliki lebih dari 500 aplikasi, yang menyebabkan inefisiensi dan kerentanan keamanan. Pemerintah menghabiskan sekitar 386 juta dolar Amerika tahun lalu untuk membuat aplikasi baru, menyoroti besarnya masalah ini. Mereka setuju bahwa mengkonsolidasikan aplikasi-aplikasi ini merupakan langkah ke arah yang benar, tetapi membutuhkan kemauan politik yang signifikan dan implementasi yang efektif. Jeremy menyebutkan bahwa badan baru yang bertanggung jawab atas tugas ini, GovTech Indonesia, mengambil inspirasi dari model Singapura yang sukses. Jeremy dan Gita juga membahas potensi relokasi perusahaan-perusahaan Tiongkok ke Indonesia, ketahanan sektor swasta Indonesia, dorongan untuk menyederhanakan birokrasi, pentingnya meningkatkan kemudahan berbisnis, dan strategi untuk mendorong lingkungan yang lebih probisnis tanpa mengorbankan isu-isu ketenagakerjaan dan kesetaraan. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.